ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawamau, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri. Kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas, dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, harus terus untuk sabar dan semangat untuk membuka akal sehat, akal waras, akal selamat sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI. Kita lihat bahwa ini bulan menjelang bulan Zulhijjah, saat ini bulan Dzulqa'dah ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillah ini sudah menjelang bulan Dzulqa'dah dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Ini ada warga baru ya, ini penggantinya Hiro, ini ada Cika ya, ada Cika. Ini teman perempuan ini ya, baru 2 hari. Apa yang perlu kita ingatkan tentang hampir setiap bulan dalam Islam Jamaah LDI Cokam 354 itu ada hal-hal yang memang berbeda. Ada hal yang memang berbeda ya. Seperti yang kita soroti tentang ibadah kurban. Sudah kemarin kita soroti tentang ibadah kurban yang disetorkan ke pusat Islam Jamaah LDI Cokam 354 di Kediri sana. Sudah kita soroti, begitu dremis kok tega-teganya sekelas pusat yang sudah dananya ratusan miliar ya, ratusan miliar, namun untuk 1 ekor kambing saja masih meminta di setiap desa. Itu tentunya para imam desa, imam daerah harus protes, harus mengajukan suatu pertanyaan. Masa pusat gak mau cucul bahasanya mau cowok
Mosok ra gelem cucul sithik gak gelem cucul. Nah, begitu pula saudara jamaah, masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Yang ada di dalam kelompok-kelompok desa-desa daerah-daerah yang sudah kita luruskan sejak awal kita hijrah, diluruskan oleh para ulama-ulama yang hijrah maksudnya. Tentang apa? Tentang kurbannya jamaah itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum ibadah kurban. Bukan asal yang penting kurban, sedikit yang penting kurban, bukan. Karena itu adalah ibadah. Adalah ibadah ya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Abis menjami'ul likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mali zahirati wal batinah. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang harus mengikuti perintahnya Allah dengan melalui lisannya para utusan. Atau segala sesuatu yang untuk mencari ridha Allah sesuai dengan apa yang diucapkan para rasul, baik ucapan maupun perbuatan, baik fi'liyah yang samar maupun fi'liyah yang zahir yang tampak. Artinya ibadah kurban ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ibadah kurban ini ibadah yang sudah diatur, mulai dari kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang misalnya, lebih sedikit lebih baik, kemudian unta untuk 10 orang. Ini adalah sebuah aturan. Tetapi di dalam Islam Jamaah LDI Jokam 354 ini, kadang kita itu berpikir, kenapa sih? Ini kan yang justru ada contohnya. Bukan hanya rame-rame, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini katanya menurut bunglon-bunglon sudah banyak dievaluasi dan sudah secara perlahan. Walaupun saya yakin ini masih ada pertentangan pro dan kontra. Tapi usaha-usaha para ulama yang sudah berusaha untuk mengembalikan kepada hukum asal bahwa kurban itu sekian gini dan gini, mulai nampak 7 orang dan lain sebagainya. Gini saudaraku semua, kalau kita dulu di dalam Islam Jamaah LDI Jokam 354 itu kan asoan pokoknya saoke-oke sepiros monggo silakan nanti dijadikan satu, dibelikan sapi. Lalu yang jadi sorotan adalah siapa yang setorannya banyak dapatnya banyak, dan siapa yang setorannya sedikit dapatnya sedikit. Otomatis kalau kita pakai hukum logika, yang serandi sedikit adalah orang-orang yang tidak mampu, berarti juga dia mendapatkan sesuatu yang sedikit, dagingnya sedikit. Jadi sampai orang-orang kampung sini itu mengatakan aku wong tuku beras, wong tuku daging gitu. Itu adalah orang yang membeli daging, tidak ada bedanya la farqu bainal udhiyah wal membeli daging, jualan daging itu tidak ada pembedanya. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala, yuk, ini kenapa sih? Karena coba dipikir, seandainya jamaah-jamaah itu dihentikan infak persenan setiap bulannya, jamaah-jamaah itu berhenti tidak melaksanakan persenan setiap bulannya, niscaya saya katakan, niscaya kurbannya akan berhasil. Katakan misalnya 1 bulan itu setoran infaknya 500 saja. Untuk membeli sapi katakan 1 orang itu untuk urunan 3 juta, 6 bulan selesai. Tapi lebih, kalau giliran masalah infak persenan, lebih harus sesuai dengan nominal atau dengan batasan-batasan prosentase yang dibuat oleh sang imam. Harus 10%. Tapi giliran kurban yang sudah menjadi ketentuan syariat, tidak bisa, kan aneh. Pokoknya yang penting malah ada yang di Facebook itu menghina para mantan kiri raiso korban dan lain sebagainya. Daripada mereka misalnya, toh seandainya kita nggak bisa korban karena memang nggak mampu, kalau nggak mampu, status korban itu sampai sekarang juga sunnah muakkadah. Tapi dalam Islam Jamaah Jokam 354 ini bagaimana coba? Bagaimana? Pokoknya rakatan 100, 300, 50.000 hatta 50.000 juga diterima. Iya, itu tapi namanya latihan kurban. Ya, itu kalau di masjid kita namanya latihan kurban, namanya aja latihan ya. Namanya aja latihannya kalau dalam bahasa mungkin perusahaan namanya kalau 3 bulan 4 bulan awal itu namanya ya training lah. Training ya, kalau training masih digaji walaupun tidak full. Lah ini kan menyalahi. Pakai dasar dalil, misalnya pakai dasar dalil Nabi Muhammad itu kurban. Yang ini dalilnya, inilah dalilnya yang sering dipakai oleh Islam Jamaah bahwa Nabi Muhammad itu kurban dua
ekor kambing, yang satunya untuk keluarganya, dari dirinya untuk keluarganya dan dirinya. Kemudian yang satunya adalah untuk umatnya yang tidak bisa melaksanakan kurban. Ini yang selalu dipakai. Yang dipakai apa? Dipakai oleh Islam Jamaah, yang pakai dasar dalil ini mesti. Oh, Nabi wae kanggo sak umate. Yang kurban itu Nabi. Pahalanya diperuntukkan untuk umatnya. Iya, boleh. Yang kurban satu, misalnya satu yang saya yang kurban. Jadi Nabi bukan urunan untuk membeli kambing ini, bukan. Anda salah paham. Yang kurban satu orang. Ya, yang kurban satu orang, kemudian pahalanya diperuntukkan untuk umat-umatnya yang tidak bisa menunaikan kurban saat itu. Tetapi dalam Islam Jamaah LDI Jokam 354 seperti ini kan beda. Pokoknya berapapun diterima. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu diterima atau tidak. Namun kenyataannya seluruh para ulama mazhab, seluruh para ulama mazhab tidak membenarkan hal itu. Ya. Yang namanya korban sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Kambing untuk satu orang. Adapun pahalanya yang mengangkat itu satu orang. Adapun pahalanya untuk diperuntukkan berapa orang, tafadhol. Bukan royoan bareng-bareng kemudian dibelah, kemudian mirisnya lagi ketika menyembelih, siapa yang membayarnya banyak kemudian dapat banyak, yang sedikit dapat sedikit. Ya, maka masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ya, buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat. Ya, jangan mau, ya, jangan mau. Kalau memang nggak mampu, nggak mampu. Ya, kalau mampu, tafadhol langsung. Dan itu lebih ada sunnahnya, lebih ada hadisnya, lebih ada ketentuan-ketentuan yang tidak dibuat-buat, seperti halnya apa itu, infak persenan, seperti halnya ya infak persenan itu yang dalilnya dibuat-buat sendiri, digai-gai sendiri. Bukan seperti itu. Sementara infak persenan aja yang dalilnya dibuat-buat, tidak ada dalilnya, kemudian begitu luar biasanya meyakini, kemudian bagaimana berusaha agar bisa menunaikan infak persenan setiap bulannya, yang nilainya ketika dikumpulkan, toh Anda bisa mungkin beli sapi, paling tidak ikut satu di antara 7 orang itu, atau bahkan mungkin sampai 1 sapi bisa Anda sendiri. Ya. Yuk, buka akal sehat, akal waras, akal selamat Anda, ya. Bapak-bapak yang ada di kelompok, barakallahu fikum jami'an. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات